Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salat, summa salam, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan yang sehingga kita bisa melanjutkan kajian kami untuk sedikit berbagi ilmu pengetahuan. Dalam hal ini lebih ke ilmu akhlak atau fan akhlak, tentang proses bagaimana seorang ketika ingin mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan ilmu sesuai apa yang diajarkan oleh salafun salih. Kemarin kita terakhir sudah membahas tentang waktu tahsil, tentang bagaimana keberhasilan orang belajar ilmu. Kemarin telah disebutkan bahwa orang mencari ilmu itu adalah waktu tahsil, itu adalah fi syabab, waktu muda. Makanya kita sudah disuruh, diwanti-wanti bagaimana untuk semangat mencari ilmu itu di waktu muda itu, waktu syabab. Karena pada waktu syabab itu atau waktu muda, kemarin sudah jelaskan bahwa waktu syabab itu memang ketika waktu muda kondisi otak atau akal itu sedang cemerlangnya. Makanya kita disuruh untuk bersemangat, harus mempunyai himmah, mempunyai i'tiqad ketika waktu muda untuk mencari sebuah ilmu. Kali ini kita melanjutkan, artinya kita sudah selesai kemarin waktu tahsil. Hari ini kita membahas tentang faslun fi syafaqah wan nasihat. Kita sudah mulai memasuki tahap akhir tentang kajian kitab ini. Kita masuk dalam bab tentang fasal atau bab kasih sayang dan nasihat. Artinya kita membahas nanti lebih ke orang yang sudah mempunyai ilmu. Makanya kemarin sudah membahas tawakal. Itu tawakal tidak hanya seorang pelajar saja, tapi gurunya juga alim. Kita sudah mulai proses proses mencari ilmu. Kalau sekarang udah mulai masuk tentang bagaimana kondisi orang yang sudah mempunyai ilmu. Makanya kemarin termasuk tawakal, sekarang fi syafaqah wan nasihat. Kita langsung saja ya, kita masuk pada bab tentang kasih sayang dan nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikatakan, yambaghi an yakuna sahibul ilm mushfiqan nasihan ghairu hasidin fal hasadu yadurru wa la yanfa'u wa kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah yaqul qalu inna ibnal muallim yakunu aliman li anna al muallim yuridu an yakuna tilmidahu fil Qur'an aliman bi barakati i'tiqadi wa syafaqatihi yakunu ibnuhu aliman. Kita membahas tentang bab kasih sayang dan nasihat. Dari awal kita sudah diberikan bahwasanya tips atau cara ayyakuna sahibul ilmi musyfiqan nasihan ghairu hasidin. Bahwasanya ketika seorang ahli ilmu, kita sudah masuk kepada orang alim. Orang alim itu hendaknya dia harus memiliki rasa kasih sayang dan juga harus memiliki orang yang selalu memberikan nasihat. Berarti harus memiliki sifat kasih sayang, memberikan nasihat. Yang ketiga, ghairu hasidin, dia tidak boleh mempunyai sifat hasud atau dengki, tidak suka. Itu nggak boleh. Makanya termasuk syarat orang alim itu dia harus mempunyai sifat kasih sayang yang tinggi. Kita tahu bahwasanya kita sudah dicontohkan oleh sahibur risalah, artinya Nabi Muhammad SAW itu sendiri adalah orang yang musyfiqan. Beliau orang yang sangat tinggi kasih sayangnya kepada siapapun. Sama halnya orang alim pun itu, dia harus mempunyai sifat musyfiqan nasihan
ghairu hasidin, nggak boleh dengki. Karena dikatakan orang alim itu dia harus murabbi ya. Murabbi itu mendidik. Seorang pendidik itu dia harus mempunyai sifat kasih sayang yang tinggi. Artinya walaupun nanti di hal lain dia harus tegas, oke, tapi ketika berbicara seorang murabbi itu dia harus mempunyai musyfiq, itu rasa berbelas kasihan, kasih sayang. Karena nanti hubungannya sama mendidik. Orang kok ketika temperamennya cepat-cepat marah, tiba-tiba hodok, apalagi nanti berbicaranya nggak karuan, nah ini kan bahaya. Ini sangat tidak mencerminkan dengan artinya aliman itu sendiri. Makanya ayyakuna aliman itu musyfiqun nasihan ghairu hasidi. Penting orang alim itu harus mempunyai sifat kasih sayang yang tinggi, karena dia nanti kedudukannya itu sebagai murabbi, seorang yang mendidik, entah mendidik fil hal ataupun fil qalbi, artinya secara ruhaniyah atau hatinya ataupun secara hal tingkahnya. Nah, ini penting, dia harus mempunyai sifat musyfiqah. Sini dikatakan fal hasadu yadur wa la yanfa, wa kana ustadzuna Syaikhul Islam Burhanuddin rahimahullah yaqul qala inna ibnal muallim yakunu aliman fa innal muallim yuridu an yakuna tilmidahu fil Qur'an aliman bi barakati i'tiqadi wa syafaqati yakun ibnu aliman. Bahwasanya orang yang alim atau mempunyai ilmu tidak boleh mempunyai sifat dengki, hasud, iri, dengki, itu nggak boleh. Jadi dikatakan karena yang namanya sifat iri, dengki itu nanti akan yadurru wa la yanfa'u, itu akan membahayakan dan tidak manfaati si mu'alim tadi atau si alim itu sendiri. Maka orang yang alim itu tidak diperbolehkan mempunyai sifat iri, dengki atau hasud. Nah, dari sini dikatakan bahwasanya inna ibnal muallim yakunu aliman li annal muallim yuridu ay yakuna tilmidahu fil Qur'ani aliman. Bahwasanya ketika seorang alim ya, ketika ada seorang alim kiai, dia itu ingin menginginkan anaknya itu menjadi seorang yang alim juga. Tipsnya gimana? Nah, di sini dikatakan ayyakuna aliman yuridu ayyakuna tilmidahu fil Qur'an aliman fa bi barakati i'tiqadi wa syafaqati. Jadi seorang alim itu dia harus mempunyai i'tiqad yang tinggi dan juga harus mempunyai berbelas kasihan tinggi kepada anaknya. Makanya ini juga tips ya. Artinya kita ketika ingin mempunyai keturunan kita juga alim, kita harus mempunyai sifat berbelas kasihan yang tinggi, akan tetapi harus bisa mendidiknya, i'tiqadihi wa syafaqatihi wa nasihati. Kita harus bisa menasihati, memberikan i'tiqad, keyakinan, terusan bahasanya ya, kita harus mensupport dalam hal apapun. Nah, maka di sini dikatakan fa bi barakati i'tiqadi wa syafaqati yakun ibnu aliman. Dengan keberkahan i'tiqad, berbelas kasihan, nasihatnya, setelah itu memberikan supportnya, nah itu baru menjadikan putra beliau menjadi orang alim juga. Nah ini penting, artinya kita ketika mempunyai putra besok ya, kita harus selalu tidak boleh memanjakan dan tidak boleh hanya memarah-marahi saja. Artinya kita harus seimbang, harus wa syafaqatihi wa nasihati wa i'tiqadi, itu harus seimbang. Artinya anak juga tidak boleh hanya dimarahi terus, tidak boleh hanya disayangi terus, itu tidak boleh. Artinya kita harus mengendalikan kebaikan untuk si anak itu tadi. Nah ini penting. Setelah itu di sini dikatakan ya, bahwasanya wa kana Abul Hasan yuhki anna sadra al-ajal burhanul a'immah ja'ala waqt as-sabki libnihi as-sadri asy-syahid Hisamuddin wa sadri Sa'id Tajuddin waqt ad-duha ba'da jami' asbaq wa kana yakulan inna tabi'atani tukillu wa tamullu fi dhalika al-waqti faqala abuhuma rahimahullah innal ghuraba wa awlada al-kibra ya'tunani min aqtaril ardi fala budda min an uqaddima asbaqahum
Fa bi barakati syafaqati faqa ibnahu ala aktsari fuqaha'il amsar wa ahlil ardi fi dzalikal asr. Nah, ini penting bahwasanya kita sudah diberikan sebuah hikayah cerita bahwasanya dulu salafun salih, saya dikatakan Al-Imam Ajal Burhanuddin Al-A'immah, itu beliau seorang ulama besar, tapi beliau membagi waktu untuk mengajar kedua putranya. Nah ini kita menjawab di atas bahwasanya kita nggak boleh hanya menyuruh, kita nggak boleh hanya memarah-marahi saja, kita nggak boleh hanya memanjakannya saja, tapi kita harus mempunyai waktu untuk mengajar putra putri kita. Ini yang sudah diajarkan oleh salafun salih. Beliau seorang ulama besar tapi harus membagi waktu untuk mengajarkan kepada putra putri beliau. Bahwasanya di sini dikatakan bahwasanya apa? Innal ghuraba wa auladal kibri ya'tunani min aqtaril ardi fala budda min awqaddim asbaquhu. Bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang mencari ilmu, artinya pengembara ilmu ya, dan juga para putra-putra pembesar ilmu itu selalu berdatangan dari seluruh penjuru dunia. Makanya karena kedatangan itu kita harus menyiapkan apa? Karena itu kita harus menyiapkan anak saya diajar terlebih dahulu. Nah, sini dikatakan bahwasanya fala budda min an uqaddima asbaqahu. Nah, ini artinya sebagai apa ya? Artinya sebagai teladan. Bahwasanya beliau itu seorang ulama besar. Banyak para seluruh negeri itu belajar ke beliau, tapi malah anak sendiri nggak diajar. Nah, ini kan masalah. Makanya beliau dikatakan fala budda min an uqaddima asbaqahu. Beliau mengatakan, makanya anak saya ajarkan terlebih dahulu. Saya membagi waktu untuk mengajarkan anak saya. Fabi barakati syafaqati faqa ibnahu ala aktsari fuqahil amsar wa ahlil ardi fi dzalikal asr. Nah, berkah daripada beliau tadi itu mengajarkan kepada putranya, mengajarkan kasih sayang kepadanya. Beliau mengatakan dengan jasa beliau syafaqah dan juga i'tiqad dan juga memberikan teladan tadi, akhirnya beliau berhasil mencetak putra-putri yang itu bisa melanjutkan generasi daripada beliau. Aktsari fuqahil amsar, bahkan dikatakan sebagai ahli fikih pada masa itu. Nah, ini penting. Artinya kita banyak orang yang berdatangan belajar kepada kita, tapi keluarga kita itu tidak ditata terlebih dahulu. Nah, ini nggak boleh. Ini secara salafun salih, orang alim ketika dia mempunyai keturunan, mempunyai keluarga, harus dididik terlebih dahulu oleh beliau sebelum beliau mendidik orang lain. Artinya apa? Artinya beliau mempunyai waktu sendiri untuk mendidik putra putrinya. Fala budda an uqaddim asbaqahu. Maksudnya beliau wajib terlebih dahulu mendidik para putra putranya untuk sebagai teladan untuk yang lain. Nah, ini pembahasan tentang fi syafaqah wan nasihah, tentang kasih sayang dan nasihat. Nah, mungkin itu dulu ya, kita lanjutkan besok terkait syafaqah dan nasihat karena ini masih panjang. Semoga kita selalu diberikan istiqomah dan juga bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari semua. Terima kasih, semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.